Bicara tentang Prabowo adalah bicara reputasi. Seperti halnya Dewa 19. Dewa 19 tidak hanya punya reputasi, tapi juga punya yang namanya jam terbang. Seperti halnya Prabowo, dibandingkan dengan capres-capres yang lain, tentunya capres-capres yang lain belum memiliki reputasi seperti Prabowo Subianto. Capres-capres yang lain juga belum tentu memiliki jam terbang seperti Prabowo Subianto. Itu faktanya begitu ya. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya kenal semua capres-capres itu. Jadi bicara bukan dari kejauhan, berbicara bukan dari sesuatu yang tidak nyata, tapi berbicara tentang pengalaman saya yang secara empiris memang saya pernah kenal atau disebut kenal atau disebut kenal baik dengan kandidat capres yang lainnya. Bahkan boleh dibilang 3 capres tersebut itu pernah ke rumah saya semuanya. Tidak hanya Prabowo Subianto, tapi Mas Anies Baswedan juga pernah ke rumah saya. Ganjar Pranowo juga pernah ke rumah saya pada tahun 2009. Jadi saya berbicara bukan awang-awang gitu ya. Saya berbicara tentang ketiga capres ini dan kenapa saya dari dulu mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden Republik Indonesia, karena secara pribadi saya mengenal ketiga pribadi daripada capres-capres tersebut. Ketiga capres itu pernah ke rumah saya, tapi yang paling sering memang Prabowo Subianto. Beberapa kali, bahkan ketika Muhammad Ali lahir, pertama kali hari pertama Prabowo Subianto langsung datang ke rumah saya dan mengucapkan selamat kepada saya dan istri waktu itu. Satu alasan subjektif saya kenapa saya lebih memilih Prabowo Subianto, bahkan sejak 2014 saya lebih memilih Prabowo Subianto daripada Jokowi. Karena saya secara subjektif ya, saya memang berpendapat bahwa semakin tua itu semakin menjadi. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Jadi buat saya banyak contoh, terutama di Amerika Serikat, presiden muda, maksudnya yang usianya muda ya, buat saya 50 tahun itu juga masih muda. Kebanyakan adalah presiden boneka. Karena apa? Karena masih ada yang tua-tua. Itu kalau kita belajar politik di Amerika Serikat, hampir semua rata-rata presiden yang muda, Obama muda, Clinton muda, itu rata-rata adalah presiden yang disetir oleh orang-orang tua. Itu udah pasti. Makanya kenapa ketika Prabowo nanti menjadi presiden, misalnya terpilih tahun 2024, itu akan menjadi berbeda ketika Anies Baswedan yang terpilih. Karena Anies Baswedan masih di usia 50-an dan Anies Baswedan tidak punya partai. Jadi Anies Baswedan akan tunduk kepada orang-orang tua yang kita tahu, cek sendirilah di Google atau di mana. Begitupun juga dengan Ganjar Pranowo. Jadi kenapa saya lebih firm memilih Prabowo? Karena Prabowo usianya sudah matang. Saya nggak bisa menyebut tua, tapi matang. Karena di usia seperti itu, seperti ketika Ronald Reagan menjadi presiden, di usia 70 juga, atau Ayatollah Khomeini, ya, banyak pemimpin-pemimpin yang di usia matang 70 tahun
itu usia matang, artinya udah nggak ada seniornya lagi. Kalaupun ada ya nggak terlalu banyak. Tapi kalau presidennya di usia 50-an, terlalu banyak seniornya itu. Banyak orang yang belum tahu bahwa politik adalah seni. Politik is an art. Banyak juga yang belum tahu bahwa leadership is an art also. Bahwa sesungguhnya memimpin itu juga butuh seni memimpin. Bahkan lebih luas lagi, life is an art as well. Halo, saya Ahmad Dhani Prasetyo, caleg daripada Partai Gerindra, nomor urut 2, Dapil 1 Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo. Ayo kita semua ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bergerilya menyuarakan perdamaian hingga ke Kamboja. Mantan Jenderal Baret Merah ini disambut hangat di markas militer Kamboja. Seperti apa sepak terjang Prabowo Subianto di Kamboja? Simak liputannya berikut ini. Pekik Komando dan Yel-Yel Batu Jajar pun bergema saat Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menjambangi Satuan Komando Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja di Kamboja. Kunjungan Menhan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Panglima Angkatan Darat, Komandan Komando Pasukan Khusus Kerajaan Kamboja, LG Chap Pikday. Kamboja menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Salah satu kerjasama militer itu terlihat dari terus berjalannya pelatihan prajurit Kamboja oleh Kopassus Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah salah satu keluarga Korps Baret Merah yang ikut melatih militer Kamboja pada masanya. Wakil Perdana Menteri Qatar sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Khalid bin Muhammad Al-Attiyah disambut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyambutan digelar di lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Jakarta dengan jajaran kehormatan. Pertemuan Menteri Pertahanan kedua negara ini sekaligus untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, termasuk dalam pendidikan sekolah staf dan komando gabungan di Qatar yang diikuti para perwira muda TNI. Selain itu, pertemuan ini sebagai bentuk pertukaran pengetahuan dan peningkatan pemahaman tentang praktik dan strategi pertahanan yang digunakan di negara lain. Andil Prabowo Subianto dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara direspon positif para pemilih. Thank you very much indeed for talking to Al Jazeera. General Prabowo Subianto, you have lived through and experienced at the highest levels the turmoil that Indonesia has been through in the last 15 or so years. As you look back, what do you think about the changes that have happened here? There's a new awareness of proper political process, but we are still far from what we need to achieve. There's still a lot of the hijacking of democracy, and this weakens our country. That's what I believe. People outside the country believe that Indonesia has had actually a pretty good record over the last few years. Of course, they're not experiencing what's happening in the country. What they see is Indonesia taking a leading role in terms of the world, being involved in G20, for example. Tell us exactly what you mean by
hijacking democracy? You know, democracy is not just elections. Democracy is also political culture, fairness. Two parties. What is the United Nations for, if not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? There are United Nations forces in the Congo. So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict by respecting the United Nations. That's all. I'm not equating aggression with the aggressors. Please understand, we, in this part of the world, we have been victims of aggression many, many times. I think that's my answer. And for Myanmar, very clear that ASEAN has not accepted the authoritarian and the activities and lethal actions of the Myanmarese military regime against their own people. So that is very clear. Therefore, we are determined to strengthen our defense, and that's exactly the key word. Our outlook is a defensive outlook. We have stated that we will defend our territory with every means in our disposal. Shangri-La Dialogue merupakan konferensi keamanan antar negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemikir Independen, International Institute for Strategic Studies. SLD berfungsi sebagai konferensi pertahanan dan keamanan utama di kawasan Asia Pasifik untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di antara para pembuat kebijakan. Panglima Mr. Prabowo Subianto on stage. In fact, with invitations like this, all my advisors are very worried. So last night the big discussion was, what costume should I use? One of my more Western educated advisors, he said, "Sir, you must wear blue suit with red tie, light blue shirt. Why? You must be like your audience." And I told him, I'm not like the audience. I'm an Indonesian political leader. And then I said, you know, I always admired countries like India, Pakistan,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Bastien Lecornu di Prancis. Pertemuan ini untuk membahas penguatan hubungan strategis. Prabowo dan Lecornu bertemu di Hotel de Brienne di Paris, Prancis, Kamis. Ini merupakan kunjungan balasan karena sebelumnya Menteri Angkatan Bersenjata Prancis mengunjungi Menhan di Jakarta pada 25 November lalu. Keduanya membahas penguatan hubungan strategis, terutama di sektor pertahanan, diantaranya yang berkaitan dengan pendidikan dan industri pertahanan. Stabilitas keamanan Indo-Pasifik juga menjadi salah satu pembahasan kedua menteri. Prabowo berharap persahabatan antara Indonesia dan Prancis semakin kokoh dengan kunjungan ini. Menteri Pertahanan. Halo guys, ya apa kabar rek? Iki Ahmad Dhani. Kape sharing-sharing ayo soal politik. Politik iku saja yo seni. Apa maneh soal leadership. Memimpin iku yo seni. Seni memimpin. Bahkan kehidupan di dunia kabeh iki yo seni. Mangka nore ojo lali tanggal 14 Februari 2024 iki nyoblos sore. Nyobloso seniman sing jenenge Ahmad Dhani Prasetyo, calon legislatif 2024-2029 daripada Partai Gerindra nomor urut 2 Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo. Ojo lali rek, politik itu seni, memimpin itu seni. Yo wayahe seniman dadi pemimpin. Dan Prabowo Subianto datang ke Pentagon dan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Prabowo menemui langsung Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Pentagon, Prabowo Subianto disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Mereka kemudian menggelar pertemuan bilateral. Di masa jabatan Menhan Prabowo, untuk pertama kali Indonesia dapat mengirim lebih dari 7.000 taruna pendidikan kedinasan Akademi Militer untuk menjalani pendidikan di Akmil bergengsi Amerika Serikat. Prabowo menyampaikan apresiasinya. Thank you very much for making it happen that our young boys and girls or cadets can be received to your service academies. I think it's a historical first, so I'm very proud of it. Prabowo dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin juga membahas berbagai bentuk kemitraan memperkuat komitmen Indonesia dan Amerika Serikat sebagai dua negara demokrasi terbesar dunia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Cina Jenderal Wei Fenghe sepakat melanjutkan kerjasama pendidikan dan latihan militer bersama yang sempat dihentikan sementara akibat pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulis Sabtu 19 November 2022, Prabowo bertemu Wei di Xi'an City RRC pada Jumat 18 November 2022 waktu setempat. Keduanya membahas penguatan kerjasama pertahanan kedua negara dan isu terkini dunia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di sela-sela kegiatan The 16 TH Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2023 5/2023 di Malaysia pada Selasa malam 23 Mei 2023. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menerima kedatangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Selasa malam 23 Mei 2023 waktu Malaysia. 5 merupakan acara 2 tahunan dan menjadi salah satu pameran maritim dan kedirgantaraan terbesar di Asia Pasifik. 5 kali ini merupakan edisi ke-16. Alhamdulillah kemarin malam saya dapat bersilaturahmi dengan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim di Langkawi, Malaysia, ujar Prabowo melalui rilis Kemhan RI. My favorite topic actually is cassava. But this is also Bill Gates' favorite crop. I think cassava will prove to be the savior crop
of the world. Indonesia, I think, can become the foremost producer of cassava, and cassava is the most efficient. Prabowo menyebut ancaman terhadap ketahanan pangan dunia yang paling jelas terlihat adalah tidak stabilnya pasokan gandum dunia akibat konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, faktor lain adalah perubahan iklim. Namun, meski demikian, pemecahan masalah harus terus diupayakan. So, we are open. We invite all partners from around the world that I think we can be a factor for growth. Indonesia can perhaps be an additional factor in the growth of the world economy and in really providing solutions to overcome world hunger. To emphasize that Indonesia is deeply saddened by the deteriorating situation in Gaza, particularly the horrid humanitarian conditions. Needless to say, we are closely monitoring developments in Gaza. Indonesia's stance is clear and firm. We push and we call for immediate cessation of hostilities and the immediate setting up of corridors for humanitarian assistance. Menteri Keuangan Republik Indonesia Fuad Bawazir. Saat mendampingi Prabowo, Sudirman Said menyatakan Prabowo merupakan sosok yang piawai dalam berbicara di depan audiens internasional karena dapat menyampaikan pandangan-pandangannya soal politik dan ekonomi bagi dunia dengan baik. Prabowo dan Austin melakukan sesi foto bersama di sela-sela pertemuan Forum Shangri-La Dialog 2022. Keduanya hadir dalam forum penting bagi para pejabat senior di sektor pertahanan dan keamanan. Prabowo dan Austin dilaporkan sempat melakukan pembicaraan. Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Nasional Yunani Nikolaos Panagiotopoulos di kota Athena, Yunani. Dalam pertemuan itu, kedua Menhan membahas peningkatan kerjasama pertahanan antar kedua negara hingga alutsista. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kota Athena, Yunani. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Nasional Yunani, Nikolaos Panagiotopoulos. Pertemuan keduanya membahas peningkatan kerjasama antar kedua negara serta isu-isu strategis terkait pertahanan. Adapun pembicaraan mencakup bidang kerja, pendidikan dan pelatihan, serta alutsista. Your Excellency, Mr. Minister, it is a great pleasure to welcome you to the Hellenic Ministry of National Defense. Greece and Indonesia have forged close ties and sincere and long-standing friendship. The visitor of Minister Subianto to Greece and our meeting today highlights our common desire and the will of Greece and Indonesia to further expand and deepen our defense cooperation. We had a fruitful discussion, and Greece and Indonesia have very good relations. Greece was one of the first European country to recognize us immediately upon our gaining our independence. Pada kesempatan ini, Prabowo juga mengungkapkan posisi Indonesia terkait situasi di Ukraina. Prabowo mendesak semua pihak untuk segera melakukan dialog damai dan menyelesaikan masalah. Tim TV One mengabarkan. I therefore would like to take this opportunity to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities.
I propose that the Shangri-La dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipuji Kementerian Luar Negeri Cina atau MFA. Pidato yang disampaikan Prabowo dalam Forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2022 di Singapura itu, menurut juru bicara MFA Wang Wanping, mengingatkannya pada Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung. Dalam KAA Bandung itu, perwakilan negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin berkumpul untuk menyepakati Dasar-Sila Bandung yang mengacu pada 5 prinsip hidup berdampingan secara damai. Untuk itu, ia mengajak semua negara untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun solidaritas untuk menghindari konfrontasi. Menurutnya, negara di kawasan Asia harus saling menghormati kebijakan pembangunan masing-masing dan mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan. Sementara dalam pidato Prabowo di Singapura, ia membahas pengalaman negara-negara Asia yang pernah mengalami penjajahan. Prabowo juga menganggap Cina sebagai sahabat bagi Indonesia yang akan menjadi garda terdepan gerakan anti-imperialisme. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Pertahanan anggota ASEAN menyerukan gencatan senjata segera di jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN ke-17 di Jakarta, Rabu 15 November 2023. Selain itu, Prabowo juga mendesak agar bantuan kemanusiaan di Gaza harus bisa masuk secepatnya. We recognize our moral obligation to assist in this manner and call upon all nations to undertake similar measures to help ease the suffering of the Palestinian people who have been enduring displacement from their homes for decades. Conversely, efforts to achieve a ceasefire must continue, and the safe passage of humanitarian aid must be widened and accelerated. Indonesia is
actively communicating with various parties to seek a resolution to this issue and to promote a humanitarian corridor for the victims of Gaza. Prabowo menekankan Indonesia tetap teguh membantu perjuangan Palestina. Hal itu telah dibuktikan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan di daerah Gaza. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban moral untuk menyerukan kepada seluruh negara melakukan tindakan serupa seperti Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Amerika Serikat, Lloyd G. Austin III, di sela-sela kegiatan International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni 2023. Pertemuan itu membahas sejumlah isu di kawasan, serta kerjasama pada bidang pertahanan. We have very good relations with the United States. I think we want to continue the close cooperation. Thank you. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis dalam kunjungannya ke Eropa dan Timur Tengah. Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysée. Juru bicara Kementerian Pertahanan Daniel Simanjuntak mengatakan pertemuan itu membahas kelanjutan pembelian Rafale dan kapal selam Scorpion. Selain itu, Menhan Prabowo juga membahas transfer teknologi untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia. Jerman dan Indonesia sepakat untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan berencana untuk mengadakan latihan militer bersama dengan negara-negara lain di kawasan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius membahas hubungan antar dua negara bersama mitranya dari Indonesia, Prabowo Subianto di Jakarta. Pistorius dan Prabowo sebelumnya telah bertemu di Singapura dalam forum dialog Shangri-La, KTT para Menhan Dunia. Pistorius mengungkapkan kemungkinannya adanya kesepakatan mengenai pengiriman sejumlah kapal selam dari Jerman ke Indonesia. Selain itu, 2 kapal penyapu ranjau produksi Jerman saat ini sudah dalam perjalanan ke Indonesia. Jerman dan Indonesia juga merencanakan latihan militer bersama dengan mitra regional lainnya. Kedatangan Menteri Pertahanan Boris Pistorius ke Kementerian Pertahanan ikut didampingi oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel. Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch. Ich erinnere noch, ja, ein bisschen. Oh, sehr gut. Aber wie lange haben Sie Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch gelernt vor 1981. Ja. Sie waren noch nicht geboren. Ich bin so alt, oder? Nein, Sie sind jung. Aber im Herz bin ich jung, oder? Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Inilah momen ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Mohammed Ibrahim Es-Tayeh di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain itu, Prabowo menuturkan bahwa Indonesia akan memberi bantuan berupa pembangunan rumah sakit di Gaza yang berasal dari uluran tangan pemerintah serta masyarakat Indonesia. Pada kesempatan yang sama, PM Palestina Mohammed Ibrahim Es-Tayeh mengucapkan terima kasih atas sikap Indonesia yang mau bekerja sama meraih perdamaian dunia di Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Dalam momen tersebut, Prabowo sempat unjuk gigi berbahasa Prancis.
Ada momen menarik saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kedatangan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Dalam kunjungan pada hari Kamis lalu, Prabowo sempat berbicara bahasa Prancis untuk menyampaikan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara. Avec de bonnes relations entre nos gens et de l'amitié entre nos peuples, nous voilà ensemble plus forts. Usai pertemuan, Prabowo Subianto memberikan sejumlah cindera mata kepada Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Salah satunya adalah sebuah pistol emas G2 Elite produksi PT Pindad. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan. Salah satunya kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale. Prabowo satu-satunya bersama